Halo Lur, bertemu lagi dengan Jagat Vlog. Pada kesempatan sore kali ini saya lagi berada di Candi Penataran yang ada di Blitar. Ini saya ingin melihat serta ya bagaimana keadaannya sekarang atau mengeksplor Candi Penataran yang ada di Blitar ini. Bagaimana keseruan saya mengeksplor Candi Penataran ini? Yuk kita ke TKP. Halo Lur, pada kesempatan sore kali ini saya lagi berada di Komplek Candi Penataran. Ini saya sehabis memarkirkan motor saya dan ini saya jalan ke lokasi dari Candi Penataran ini. Dan di sini tampak sekali banyaknya lapak-lapak penjual souvenir, makanan, bahkan para pedagang kaki lima juga banyak, mulai bakso, somai, pentol, wes macam-macam, sama sosis bakar. Sangat ramai sekali pada saat kali ini, di luar ekspektasi saya, karena memang kalau candi-candi yang ada di mana daerah Mojokerto itu kan ya pengunjungnya nggak seramai seperti ini. Nah ini pedagangnya pun banyak sekali, pedagang kaki lima. Ini bapak-bapaknya yang lagi parkir. Nah ini pokoknya rame lah, di luar ekspektasi saya. Dan saya mengira bahwa Candi Penataran itu candi kecil atau gimana, ternyata enggak, terdapat beberapa candi yang ada di sekitarnya. Dan Candi Penataran ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan candi ini juga terletak di sebelah barat laut dari Gunung Kelut serta sebelah utara dari kota Blitar. Terletak di ketinggian 450 mdpl. Ini pintunya mana ini? Kok nggak ketemu-ketemu? Oh ternyata di situ nyelepit itu. Ini kita masih menyelusuri trotoar yang dipenuhi dengan PKL. Nah ini dia pintu masuknya, dan begitu kita masuk ini langsung disambut dengan arca penjaga pintu yang membawa seperti gada. Nah ini ada dua. Arca ini disebut warapala yang bertugas untuk menjaga pintu gerbang, dan masyarakat umum menyebutnya reco pentung. Dan setelah melewati arca penjaga ini, kita menaiki sebuah tangga dan kita sekarang menuju ke tempat mengisi buku tamu. Dan di sini masuknya ini gratis, hanya mengisi buku tamu yang ada di ini, seperti ruangan ini kita mengisi buku tamu di sini. Nah ini kita mengisi buku tamu. Jadi secara keseluruhan tadi dibangun adalah upacara yang adalah kemudian di sini udah ini aja. Oh. Ya, makasih ya. Dan menurut para ahli, Candi Penataran ini dibangun pada dua zaman, yaitu pada zaman Kediri hingga zaman Majapahit. Komplek bangunan Candi Penataran ini menempati areal tanah seluas 12.900 sekian meter persegi,
berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Dan ini papan yang berisikan sejarah dari Candi Penataran, sekelumit sejarah dari Candi Penataran ini. Beginilah suasananya, ramai sekali. Sebenarnya saya kurang nyaman ya untuk membuat konten dengan suasana ramai seperti ini. Jadi maaf saja kalau ini saya dubbing karena terlalu banyaknya mungkin suara anak-anak, orang berbicara, orang foto-foto, kurang nyaman, tapi nggak apa-apa lah. Menjadi dokumentasi saya pernah kesini dan ya sedikit mengulik sejarahnya supaya diketahui oleh masyarakat umum tentang Candi Penataran ini. Dalam kompleks Candi Penataran ini ada beberapa tempat, yaitu antara lain satu halaman depan, kemudian Balai Agung, kemudian ada pendopo teras, dan ada sebuah candi Candra Sengkala yang utuh. Nah, itu Candi Candra Sengkala yang berada di tengah-tengah komplek ini, dan dalam masyarakat Jawa Timur mengenalnya sebagai Candi Brawijaya. Dan candi ini juga dipakai sebagai lambang dari Kodam 5 Brawijaya, yaitu kodam yang ada di Jawa Timur ini. Setelah Candi Candra Sengkala ini ada halaman tengah, kemudian ada halaman belakang, dan yang terakhir itu adalah bangunan utama Candi Penataran. Dan sekarang ini kita masih di pendopo teras. Nah, di sebelah kanan inilah Candi Candra Sengkala. Jadi di sini itu terdapat banyak sekali ya. Jadi bukan hanya satu saja. Ini kompleks kalau boleh dibilang, ya seperti kalau di Jawa Tengah Candi Sewu atau Candi Prambanan, itu terdapat beberapa candi. Nah, ini Candi Candra Sengkala. Kita bisa juga melihat kok ke dalamnya. Tapi kalau ramai seperti ini saya kok males untuk melihat. Yuk kita lanjut ke halaman tengahnya yang persis berada di belakang Candi Candra Sengkala ini. Dan Candi Penataran ini bersifat keagamaan Hindu ya, jadi dibangun pada masa Hindu. Nah, ini sekarang kita berada di halaman tengah. Nah, ini. Kemudian setelah halaman tengah ini nanti ada halaman belakang. Dan di belakang Candi Candra Sengkala ini juga terdapat sebuah bangunan yang ya sebenarnya kayak candi, tapi ini nggak utuh atasnya. Nah, itu merupakan candi utama dari kompleks Candi Penataran ini, dan kita bisa naik ya. Nah, inilah candi induknya dan kita bisa naik.
Dan di tangga ini ada arca yang namanya Arca Mahakala di setiap tangganya. Bangunan utama Candi Penataran ini berbentuk piramida berundak yang memiliki 3 teras dengan tinggi sekitar 7,19 meter. Dan sekarang ini kita berada pada teras pertama, dan dalam teras pertama ini terdapat relief yang menceritakan tentang kisah cerita Ramayana. Nah, ini di teras pertama ini, dan kita bisa melihat ke bawah ini. Ini tapi saya tidak tahu ya dari mana saya harus mulainya untuk membaca reliefnya ini, dari sisi mana kita awalnya. Ini kita mencoba keliling loh ya. Ini ya masih sama rangkaiannya, menceritakan tentang Ramayana. Nah ini, dan inilah batunya ya, ini karena sudah direnovasi ya. Ini ada semen-semen sebagai perekat dan penguat dari rangka candi ini. Ini bagian belakangnya, kita bisa melihat bagian belakang atau akhir dari komplek Candi Penataran ini. Nah, jadi relief ini sepanjang sekeliling dari teras pertama ini ya. Nah, itu ada tempat untuk istirahat. Wow, keren ya belakangnya. Dan komplek Candi Penataran ini dipakai untuk bersembahyang supaya kalau Gunung Kelut meletus itu tidak memakan korban atau gimana lah, pokoknya tempat persembahyangan yang dikhususkan untuk Gunung Kelut. Kalau salah ya mohon dikoreksi di kolom komentar, mungkin saya salah, silahkan yang lebih tahu. Ya sama seperti di Gunung Bromo itu, tapi kalau di Gunung Bromo itu di bawahnya kan berupa pura, dan di situ pun sama, agar Gunung Bromo membawa keberkahan dan lain sebagainya lah menurut kepercayaannya dari agama Hindu ini. Nah, sekarang ini kita naik ke teras yang kedua, dan di teras yang kedua ini terdapat juga sebuah relief tapi menceritakan tentang Nayana. Nah, ini kita masuk ke teras yang kedua. Nah, ini tangga ini ke atas lagi, ini adalah teras yang ketiga. Dan di teras yang kedua ini menceritakan tentang Nayana. Relief-reliefnya menceritakan tentang Nayana, dan kita langsung saja ke teras yang ketiga, yaitu relief naga dan singa. Nah, di sini tempatnya ya seperti ini, luas. Nah, ini dijadikan tempat duduk. Dari sini kita dapat melihat
sekeliling dari Candi Penataran ini, baik itu perumahan penduduk, terus ada mana Gunung Kelut, dan di bawah itu juga ada pertirtaan. Nanti setelah ini saya akan mengeksplor pertirtaan yang ada di komplek Candi Penataran ini, tapi dalam konten yang berbeda. Kalau saya jadikan satu nanti mungkin terlalu panjang. Yuk kita kembali turun dan melihat di mana tempat prasasti Palah itu, yang katanya ada di sekitaran candi utama ini, di samping kirinya kalau nggak salah. Nah, dari menghadapnya ini saya tidak tahu ini menghadap kemana. Yuk kita turun saja. Nah, sekarang ini saya sudah berada di bawah. Yuk kita langsung saja ke prasasti Palah. Dan prasasti Palah ini dibuat pada masa Raja Srengga di tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Nah, ini adalah prasasti Palah. Ya, walaupun tulisannya sudah dimakan usia sehingga tidak bisa terbaca, dan ini menggunakan bahasa bahasa Sanskerta atau apa, nggak tahu saya. Lah, inilah wujud prasasti Palah yang menceritakan tentang komplek Candi Penataran ini. Nah, demikianlah Lur explore saya di Candi Penataran Blitar, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video menarik lainnya dari kami Jagat Vlog. Bye bye.